Silakan Pak Madara. Cek cek. Yuk Lanjut Pak. lanjut. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lama Asik. nggak kelihatan nih Pak Mandara nih. Silakan Pak. Ah, Perkenalkan saya dari Sulawesi Tenggara ya. Siap, halo Sulawesi Tenggara. Nah, jelas suara saya Pak? Jelas. Jelas, jelas. Begini, saya cuman mau tanya beberapa pertanyaan. Selebihnya mungkin saya sudah pelajari dari white paper sama nonton sendiri di YouTube dan research serta apa namanya menganalisa beberapa berita yang ada dan yang muncul serta yang terjadi saat ini. Dari yang saya simak dan yang saya lihat serta yang saya baca, mungkin apa namanya ya? Menurut saya ini pribadi menurut saya ya dikoreksi kalau salah. Mungkin agak berlebihan kalau kita atau para apa namanya yang memberikan penghargaan kepada Pi Network itu mungkin terlalu tinggi ya menurut saya. Tapi yang namanya mencoba tak mengapa, gagal kan jadi pengalaman. Tapi saya harap ini tidak gagal karena Bitcoin pun awalnya dianggap remeh. Apalagi di apa namanya di Pi Network ini kan value-nya ada di kita, harga yang menentukan pioner itu sendiri. Pertanyaan saya, langkah ke depannya untuk project-project Pi Network ini seperti apa agar istilahnya kebanyakan yang saya lihat eh, orang-orang yang gabung atau menambang pioner itu kebanyakan orang-orang yang mungkin belum terlalu paham atau belum paham tentang financial freedom atau cryptocurrency dan lain halnya tentang dunia keuangan menurut saya begitu. Apakah tidak ada pembelajaran atau edukasi-edukasi tertentu seperti kayak di Sulawesi Tenggara kan belum ada nih. Saya dan beberapa teman-teman di Sulawesi Tenggara membentuk suatu komunitas grup tertentu, P network tersendiri sekitar kita mungkin sekitar 50 orang ya kalau kurang lebih se Sulawesi Tenggara. Kita mengedukasi masyarakat, eh, boleh mencoba, tapi jangan berharap berlebihan seperti itu. Kembali lagi kepada diri masing-masing. Nah, yang kadang jadi pertanyaan ke orang-orang, dari orang-orang ke tim kami itu adalah apakah ini benar, apakah ini bisa membuat kita berubah. Nah, dan pertanyaan itu yang akan saya kembalikan kepada tim, orang yang punya wewenang, contoh kayak admin-admin sekalian di grup ini. Pertanyaan saya adalah apa apakah ada proyek yang bisa sangat sangat bisa meyakinkan kepada pioner-pioner tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Siap Pak Mandara, mungkin bisa ditanggapi Pak Fajri atau Mood Bunga atau Pak Agung, monggo. Om Ivan juga boleh nanggep, Om Ivan, Om Adi. Silakan. Siapa nih? Ya, ayo Om Ivan boleh. Oke. Ya, Mas. Secara umumnya kan sebetulnya mau tidak mau, suka tidak suka, dunia cryptocurrency ini kan sekarang sudah mulai menggeliat gitu. Jadi sebetulnya idealnya memang seluruh aspek masyarakat ini sebaiknya sudah mulai memahami tentang cryptocurrency ini. Nah, kalau untuk itu langkah-langkah yang seperti Bapak tadi bilang, membentuk komunitas sebagai wadah edukasi tentang cryptocurrency ini, ya itu langkah yang menurut saya langkah yang cukup baik gitu. Nah, terkait pertanyaan kedua masalah apakah ada project dari PI sendiri ini yang lebih menyajikan atau bagaimana, ya inilah salah satunya project yang dibuat di network ini dengan dibentuknya utilities platform-platform ini adalah langkah awal untuk menuju sebuah project besar gitu. Dan saya yakin, mungkin kita semua juga yakin, seorang Nicholas mempunyai
rencana besar tentang pengembangan Bitcoin ini sendiri. Nah, justru disinilah langkah awalnya, di utilitas inilah bagaimana kita bisa mewujudkan harapan dari proyek ini sendiri dan harapan kita masing-masing, gitu. Caranya ya itu dia Pak, dengan kita berkontribusi. Masalah nanti berjalan seperti apa, ya kembali lagi ke ekosistemnya, khusus di P-Network ya. Kembali ke ekosistem P-Networknya sendiri. Apakah bisa mengikuti regulasi atau alur proyek ini, atau hanya sekedar berharap instan gitu. Kalau memang berharap proyek ini berkesinambungan atau berlanjut sesuai dengan konsep P-Network sendiri, ya inilah langkah awal kita untuk membuat proyek P-Network ini menjadi proyek besar yang jadi harapan kita semua. Salah satunya ya itu tadi yang saya bilang, mari kita sama-sama seperti yang dibilang Mod Diva Bungo tadi, sama-sama kita mulai berkontribusi di sini dengan tidak mengindahkan konsep-konsep dasar seperti yang Om Agung tadi bilang. Kita lebih realistis, kita lebih bisa kontribusi secara nyata. Itu salah satu langkah awal untuk kita mendapatkan atau kita meraih proyek impian, proyek harapan kita yang seperti Bapak tanyakan tadi. Apakah ada proyek besar? Ya inilah langkah awalnya, ini melalui utilities inilah langkah awalnya Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Om Fajri atau siapa, teman-teman, Om Agung siapa? Silakan. Dari saya cukup itu sih, udah cukup mewakili kok. Siap Mas Ivan. Intinya kita step by step ya Mas. Karena sebuah proses tentu membutuhkan sebuah waktu. Yang penting bagaimana komitmen dari proyek yang ada di dalamnya ini. Tentunya kita tidak terlepas dari 3 elemen utama proyek P, yakni tim develop, marketplace, vendor, dan pionir. Di mana ini saling terkait. Kita saling mata rantai istilahnya. Satu saja nggak jalan, maka proyek ini mandek. Tadi Diva sampaikan bagaimana kita harus bergandeng tangan, bersinergi, itu tentu merupakan jadi fardu ain ya, kewajiban yang tentunya akan terus melengkapi, akan terus mengevaluasi sehingga apa yang kita harapkan bisa tercapai nantinya. Pak Mahara, cukup atau ada tambahan? Boleh satu pertanyaan lagi Pak. Bukan pertanyaan sih, masukan menurut saya. Silakan Pak. Ini nih, yang saya lihat di beberapa minggu ke belakang ya, banyak sekali kayak pengepul yang mempermainkan harga. Itu apa tidak ada tindak lanjutan dari pihak developer ataupun CT ya? Soalnya kalau menurut saya ya pribadi, sistem seperti itu yang akan merusak Pi Network pada suatu saat nanti. Menurut saya pribadi, mungkin bisa dikoreksi ya kalau ada salah. Tapi menurut saya pribadi, saya terganggu dengan adanya pengepul itu atau yang membeli atau yang menjual koin dengan harga murah terus membeli dengan harga murah pula, seperti itu. Karena kita sendiri ini pribadi di Sulawesi Tenggara sudah 2 kali ya transaksi langsung, itu kita tuh tukar barang dengan barang itu. Tukar Pi Network dengan barang, sorry. Pi dengan barang ya Pak ya, berarti ya? Pi dan barang. Udah. Itu cukup Pak. Oke Pak Mahara, Pak Fajri mau nanggapi atau rekan-rekan lainnya? Boleh Pak. Boleh Cak. Kalau untuk masalah pengepul itu saya melihatnya memang itu kan sudah ada regulasi dan mungkin jadinya memancing atau memantik banyak reaksi dari pionir-pionir. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Tapi
kalau kita mau lihat dari perspektif apa ya, perspektif yang lebih luas, itulah dinamika kalau menurut saya. Saya nggak mengatakan saya pro, nggak saya mengatakan saya kontra, tapi menurut saya itulah dinamika yang terjadi. Berarti ini kan sudah ada efek dari P-Network. Gembar-gembor P-Network ini berarti kan gaungnya itu kan luas, kalau dilihat dari positifnya. Negatifnya itu kan yang salah satu yang dilarang oleh core team untuk melakukan hal itu. Tapi paling enggak, ini sudah ada riak nih di permukaan air. Menciptakan riak yang apa ya, dalam bentuk seperti itu gitu. Kita nggak tahu nih bergulirnya seperti apa ke depannya. Nggak ada yang menutup kemungkinan ada tiba-tiba orang-orang itu makin menggila apa gimana gitu ya. Kalau mohon maaf nih bahas saya ya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kembali lagi, itulah dinamikanya gitu. Padahal kalau kita mau jujur, ini masih belum masuk market loh. Bisa dikatakan kalau ini belum ada harga. Tapi ternyata mereka dalam tanda kutip berkontribusi dengan cara seperti itu gitu. Nah itulah kita mungkin melihatnya kalau saya pribadi melihatnya seperti dinamika gitu. Kalau untuk masalah teknis seperti tindakan dan segala macam lainnya, itu kembali lagi ke pihak core team atau mungkin moderator yang bisa menjawab gitu. Kalau moderator mau menjawab silakan, mungkin Diva Bungo atau Mod Master Coin atau siapa sih nggak kelihatan ke bawahnya. Mod Beruang. Boleh ditanggapi, silakan. Kalau dari saya itu. Terima kasih. Saya namain sedikit deh untuk ini aja. Seperti yang dibilang Pak Ciri tadi, ini belum ada nilai. Belum ada nilai berapa angka yang keluar untuk nilai P ini. Jadi indikasi atau kesimpulan murah atau mahal itu acuannya kemana? Kita juga belum tahu. Nah, makanya untuk saya pribadi, ini saya bicara secara pribadi, kalau ada istilah, wah itu menjual terlalu murah, acuan murahnya dari mana? Acuan murahnya kemana? Gitu. Mungkin kalau acuannya ke nilai awal Bitcoin dulu pas saat listing, itu bisa dianggap sudah cukup di atas nilai segitu. Tapi sebaliknya, kalau acuannya kita ke GCF, mungkin itu yang dianggap sangat murah. Nah, jadi menurut saya bahasa terlalu murah atau terlalu mahal itu juga masih rancu, karena acuannya juga belum jelas. Misalkan saya pribadi mengacu ke konsep pengembangan Bitcoin misalkan seperti ini dulu di awal. Pergerakannya seperti ini. Pada saat ada orang yang menawarkan membeli koin saya, karena saya berpatokan, beracuan kepada nilai pengembangan Bitcoin di awal seperti apa, mungkin saya menganggap, ini udah cukup lumayan. Tapi di lain sisi, ada yang punya acuan ke GCF misalkan. Itu pasti dianggap terlalu murah. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, pemahaman murah dan mahal ini itu juga masih rancu. Mana yang jadi acuannya gitu. Tidak semua orang mungkin menganggap itu murah dan tidak semua orang juga itu menganggap itu mahal. Itu sedikit dari saya sih. Mungkin dari moderator ada yang mau nambahin. Oke, langsung aja Cak Job, mungkin kita batasi sampai 10:30 ya. Tadi sebenarnya kan jadwalnya sampai jam 9. Boleh kita batasi nanti. Siap. Kasih. Gak apa-apa, ini mumpung pertama kali kita ngobrol-ngobrol kan, santai. Siap. Boleh dilanjut, silakan Cak Job. Ekstranya 1,5 jam ini. Kasih diskon. Siap sebegitu Pak Mahara, intinya kembali lagi dinamika yang ada tergantung bagaimana kita bersikap, karena ini sangat-sangat majemuk juga nggih masyarakat di negara kita, berbagai macam